Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayuhal hadirun wal hadirat, kepada seluruh santri putra maupun putri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Jakarta dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Mu'in yang masih membahas seputar tentang najis dan hukumnya. Marilah sebelum kita mengkaji, kita hadiah Fatihah kepada musonifnya, semoga mendapatkan keberkahan dari ilmunya dan kita dibukakan pemahaman sebagaimana pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari, nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un lau asobal ardo nahwu baulin ila akhirih. Far'un, adapun ini itu ada cabangan masalah. Far'un, adapun ini itu ada cabangan masalah. Lau asoba. Lau asoba, andekan mengena. Lau asoba, andekan mengena al-ardo terhadap tanah. Al-ardo terhadap tanah. Apa yang mengena kepada tanah atau bumi? Nahwu baulin, oleh sejenisnya kencing atau air kencing. Nahwu baulin, oleh sejenisnya air kencing. Wajafa dan mengering. Wajafa dan mengering oleh nahwu baulin. Wajafa dan mengering oleh nahwu baulin. Fasuba. Fasuba kemudian. Fasuba kemudian disiramkan. Ala maudhi'ihi. Ala maudhi'ihi, atas tempatnya nahwi baulin. Ala maudhi'ihi, atas tempatnya nahwi baulin. Ma'un, oleh air. Ma'un, oleh air. Fahomaro. Fahomaro, maka merata. Boleh dimaknani menutup. Karena rata jadi menutup. Fahomaro, maka merata oleh ma'un. Hu, terhadap maudhi'ihi. Fahomaro, maka merata oleh dia ma'un. Hu, terhadap maudhi'ihi. Tohuro. Tohuro, maka suci. Tohuro, maka sucilah oleh maudhi'ihi.
Tahuro maka sucilah oleh dia maudhihi. Ini ada sebuah permasalahan dalam hal najis, bahwa andekan ada tanah yang terkena air kencing, di mana air kencingnya itu kemudian kering. Setelah kering, di atas tanah yang terkena air kencing itu disiram dengan air. Maka ketika air tersebut merata, karena air kencingnya tadi sudah kering, maka hukum tanah yang terkena air kencing tersebut adalah suci. Selanjutnya, walau lam yandub. Walau lam yandub, walaupun tidak meresap. Walau lam yandub, walaupun tidak meresap oleh dia maun. Ayahuro, dalam arti meresap oleh dia maun. Sawa ungkanas. Sawa ungkanas, baik adanya. Sawa ungkanas, baik adanya al-ardu oleh dia tanah, atau al-ardu oleh tanah. Solbatan itu keras, amrohwatan atau gembur. Amrohwatan atau gembur. Jadi hukum kesuciannya tanah tadi, walaupun tanah yang terkena air kencing yang kemudian kering dan disiram dengan air, airnya tersebut tidak sampai meresap di dalam tanah tersebut, ya. Bahkan walaupun tanahnya itu gembur atau keras, asal itu kencing sudah kering, kemudian disiram oleh air, maka tanah tersebut yang di atasnya terkena air kencing yang sudah kering, itu hukumnya suci, tohuro. Selanjutnya, wa idza kanas, dan apabila adanya, wa idza kanas, dan apabila adanya al-ardu oleh tanah. Al-ardu oleh tanah, lam tatasarrob, yang tidak meresap. Lam tatasarrob, yang tidak meresap oleh dia ardun. Lam tatasarrob, yang tidak meresap oleh dia ardun, ma terhadap sesuatu. Ma terhadap sesuatu, tanah jasad. Tanah jasad yang menjadi najis oleh dia ardun. Tanah jasad yang menjadi najis oleh dia ardun, bihi sebab ma. Bihi sebab ma fala buddha. Fala buddha maka wajib atau harus. Apa yang harus? Min izalatil aini, yaitu menghilangkan keadaannya najis. Min izalatil aini, yaitu menghilangkan keadaannya najis. Qobla sobil ma'i, sebelum. Qobla sobil ma'i, sebelum menyiramkan air. Al-qalili, yang sedikit. Al-qalili, yang sedikit. Alaiha, alaiha, di atas ardun. Alaiha, di atas ardun. Kama, sebagaimana masalah atau kasus. Kama, sebagaimana masalah atau kasus. Laukanats, yang andekan ada. Laukanats, yang andekan ada oleh najasah atau najis. Laukanat, yang andekan ada oleh najis. Fi inain. Fi inain itu pada wadah. Fi inain itu pada wadah. Sebaliknya, andekan ada tanah. Tanah tersebut terkena najis. Di mana tanah itu tidak bisa menyerap dari najis yang mengena kepada tanah tersebut. Maka tanah tersebut andekan mau disucikan, maka zatnya najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Sebelum air yang sedikit disiramkan terhadap tanah tersebut, maka najis-najis yang di atas tanah tersebut, karena najis itu
tidak kering atau tidak meresap, ya, maksudnya tidak meresap, maka supaya tanah itu menjadi suci, maka najis itu yang kelihatan harus dihilangkan, baru kita ambil air, disiramkan di atas tanah tersebut, ya, supaya suci. Nah, hal ini disamakan sebagaimana andekan ada najis yang berada pada sebuah wadah, ya. Nggak mungkin itu wadah bisa menjadi suci tanpa menghilangkan najis terlebih dahulu, walaupun dikasih air berapapun, andekan zatnya najis masih berada di dalam wadah tersebut, maka hukum najis tetap ada. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di atas tadi, tanah yang terkena air kencing, kencingnya sudah kering, secara otomatis kan meresap, kemudian baru dikasih air, walaupun airnya tidak sampai meresap ke dalam tanah tersebut, maka tanah tersebut hukumnya suci. Bahkan walaupun tanah tersebut gembur atau keras, tetap aja karena najis yang berupa kencing itu sudah kering. Berbeda dengan tanah yang terkena najis, di mana najisnya itu masih kelihatan, tidak terserap oleh tanah itu, ya. Maka bagaimana cara mensucikannya? Ya, najisnya dihilangkan dulu, baru itu tanah dikasih air, maka tanah tersebut baru menjadi tanah yang suci. Walau kanas dan andekan ada, walau kanas dan andekan ada an-najasatu oleh najis, an-najasatu oleh najis jamidatan itu keras atau yang keras. Fatafatatas kemudian hancur. Fatafatatas maka kemudian hancur oleh najasah. Wahtalatos dan bercampur oleh dia najasah. Biturobi dengan debu. Wahtalatos dan bercampur oleh dia najasah. Biturobi dengan debu lam yadhur. Lam yadhur maka tidak suci oleh maudhi'un. Maksudnya maudhi'un itu tempat yang terkena najis yang keras itu. Kal mukhtaliti sebagaimana. Kal mukhtaliti sebagaimana debu yang tercampur. Kal mukhtaliti sebagaimana debu yang tercampur binahwi sodidin. Binahwi sodidin dengan semacam nanah. Binahwi sodidin dengan semacam nanah yang berdarah. Binahwi sodidin dengan semacamnya atau sejenisnya nanah yang berdarah. Bi'ifadotil ma'i dengan menyiramkan air. Bi'ifadotil ma'i dengan menyiramkan air. Alaihi di atas maudhi'un. Atau di atas tempat yang terkena najis. Nah, hal ini sebagaimana andekan najis bentuknya itu keras, mengena pada tanah. Ada najis yang keras yang ada di atas tanah. Kemudian najis tersebut hancur. Kemudian setelah hancur wahtalatos biturob. Najis tersebut bercampur dengan debu yang ada di atas tanah tersebut. Maka apa? Lam yadhur. Maka tanah yang terkena najis yang keras itu, yang sudah bercampur dengan debunya, itu hukumnya najis. Ya, digambarkan seperti debu tersebut tercampur dengan najisnya nanah yang keras atau nanah yang bercampur dengan darah. Nah, andekan kemudian itu debu atau itu tanah langsung disiram dengan air, maka nggak cukup. Karena najis itu keras, tidak akan hilang begitu saja. Caranya bagaimana? Supaya tanah tersebut yang terkena najis itu menjadi suci, ya, dengan cara najis itu dihilangkan dulu, baru tanah atau bekas tanah yang terkena najis itu disiram dengan air. Bi'ifadotil ma'i dengan menyiramkan air alaihi di atas maudhi'. Bala buta bahkan wajib.
min izalati jami'i turabi, yaitu menghilangkan seluruh debu. Min izalati jami'i turabi, yaitu menghilangkan seluruh debu. Jadi singkatnya bahwa andaikan ada tanah, di atas tanah tersebut terkena najis. Najisnya najis yang keras. Ya, dicontohkan sebagaimana najisnya nanah yang berdarah. Atau bahkan darah itu sendiri. Ya, darah, nanah itu kan cairan yang najis dan memang kental. Ketika mengena pada tanah atau di atas tanah, maka nggak boleh cara mensucikannya cukup dengan langsung disiram dengan air. Karena najis tersebut najis yang keras. Lalu terus bagaimana agar itu tanah menjadi suci? Ya, caranya najis itu dihilangkan dulu, ya, yang bercampur dengan debu, baru kemudian tanahnya disiram. Bahkan bila perlu nih, tadi dikatakan bala buddha min izalati jami turab, bahkan harus, ya, bukan bila perlu, bahkan harus debu-debu yang terkena najis itu, ya, najis yang kental, najis yang keras, itu dihilangkan, ya, baru tanah yang ada di bawahnya itu, ya, yang sudah nggak ada najisnya menjadi suci. Min izalati jami turab, yaitu menghilangkan seluruh debu al-muhtaliti yang tercampur, al-muhtaliti yang tercampur biha dengan najasah. Jadi seluruh debu yang tercampur dengan najis itu harus dihilangkan, harus dibuang, maka baru tanah tersebut hukumnya menjadi suci. Wa afta, dan telah berfatwa ba'duhum oleh sebagian ulama, ba'duhum oleh sebagian ulama fi mushafin di dalam persoalan mushaf, fi mushafin di dalam persoalan mushaf, tanah jasa yang terkena najis oleh dia mushaf, tanah jasa yang terkena najis oleh dia mushaf, biwari ma'fuwin anhu, dengan tanpa dimaafkan. Jadi sebagian ulama berfatwa bahwa ketika mushaf terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, entah itu najisnya air kencing, najisnya nanah, darah dan sebagainya, ya, maka wajib mushaf itu harus disucikan. Biwujubi ghuslihi, dengan wajib membasuh dia mushaf, biwujubi ghuslihi, dengan wajib membasuh dia mushaf, wa in ada, walaupun mendatangkan oleh dia ghuslihi, wa in ada, walaupun mendatangkan oleh dia ghuslihi, ila talafihi, terhadap rusaknya dia mushaf. Ila talafihi, ya, sampai kepada rusaknya mushaf. Wa ingkana, walaupun adanya mushaf, wa ingkana, walaupun adanya mushaf, liyatimin, itu bagi anak yatim. Maksudnya mushaf itu Al-Quran tersebut miliknya anak yatim. Jadi kalau Al-Quran terkena najis, maka Quran itu wajib dibasuh, wajib disucikan. Walaupun, ya, dengan mensucikan tersebut bisa menjadi rusaknya mushaf, rusaknya Al-Quran, tidak masalah. Karena memang terkena najis. Atau bahkan walaupun Al-Quran atau mushaf itu miliknya anak yatim, tidak masalah. Ya, harus dibasuh karena demi kesucian Al-Quran. Allah telah berkata Syekhuna oleh guru kita. Allah telah berkata Syekhuna oleh guru kita. Bagaimana perkataan Syekhuna? Wa yata'ayyanu, dan menjadi fardu ain. Harus. Wa yata'ayyanu, dan menjadi fardu ain atau menjadi tertentu farduhu oleh wajibnya ghuslun. Farduhu oleh wajibnya ghuslun, wajib membasuh, fima terhadap mushaf, idza masad apabila mengena, an-najasatu oleh najis,
syai'an pada sesuatu. Syai'an pada sesuatu minal Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Jadi guru kita mengatakan bahwa menghilangkan najis yang mengena di dalam Al-Qur'an, ya, itu menghilangkannya atau mensucikannya hukumnya fardu ain, sebuah keharusan, ya. Karena Quran adalah kitab suci. Terkena najis, najisnya harus dihilangkan ketika itu najis berada pada kertas yang tertulis oleh Al-Qur'an. Bikhilafima berbeda dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu ini Al-Qur'an. Idza kanas apabila adanya najasah. Idza kanas apabila adanya najasah fi nahwil jildi. Fi nahwil jildi itu pada sejenisnya kulit. Fi nahwil jildi itu pada semacamnya kulit. Awil hawashi. Awil hawashi atau pinggirannya Al-Qur'an. Jadi kalau najis itu mengena pada wilayah kertas yang tertulis oleh Al-Qur'an, itu wajib dihilangkan. Tapi kalau hanya di pinggirnya saja atau di kulitnya saja, ya, itu andekan tidak dibersihkan pun nggak apa-apa. Artinya tidak fardu ain hukumnya. Walaupun kita juga berusaha untuk menghilangkan. Karena kan kalau Al-Qur'an baik itu sampulnya, ya tadi yang dikatakan terbuat dari kulit, ada najisnya atau pinggir yang terkena najis, kan secara otomatis kalau kita memegang pun rawan dengan najis, ya. Tapi dalam hal ini bahwa kefarduan atau fardu ainnya menghilangkan najis pada Al-Qur'an itu sebenarnya ketika najis itu berada pada kertas yang tertulis oleh Al-Qur'an. Tapi kalau masih hanya di pinggirannya saja atau mungkin di sampul yang terbuat dari kulit, ya, itu nggak masalah, ya. Cuma bagi kita kan masalah juga ketika nanti memegang atau menyentuh, ya, maka tetap bagaimanapun kita bersihkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab Fathul Mu'in yang masih membahas seputar najis dan hukumnya dan kasus-kasus yang diangkat oleh musonef. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, para santri maupun kaum muslimin muslimat yang mengikuti pengajian ini. Kita bertambah wawasan kita dalam hal hukum syariat, khususnya dalam pembahasan najis, sehingga kita akan lebih hati-hati dan kita juga akan tahu mana yang harus kita lakukan dan mana harus sesuatu yang harus kita jauhi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.